kita akan belajar teman-teman sekalian. Pagi ini belum ada sesi talaki ya. Insya Allah sesi talaki kita mulai nanti malam ya. Oke, nah kita akan seperti biasa bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid insya Allah. Sekarang kita masuk ke ayat 13 dari surah Al-Balad ya. Kita mulai teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita mulai dari huruf yang pertama insya Allah. Huruf apa nih? Kita tandai dengan warna hijau ya. Nah, ini namanya adalah huruf fa ya. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf fa, dan memang sudah dibaca dengan vokal A gitu ya. Nah, kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah tertukar dengan huruf P, ya enggak? Ada enggak teman-teman yang melafalkan fa berubah menjadi huruf P, pa, pi, pu? Nah, itu keliru ya. Nah, kalau muncul alarm seperti itu tandanya keliru gitu ya. Lantas bagaimana agar huruf fa kita ya tidak tertukar dengan huruf P? Nah, bagi teman-teman yang masih suka tertukar, yuk kita pelajari. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, itu punya tempat keluar huruf. Ya. Nah, contoh. Huruf fa, kenapa dia bisa tertukar dengan huruf P? Karena huruf fa-nya tentu pasti tidak sesuai dengan makhraj. Tidak sesuai dengan tempat keluarnya. Nah, di mana tempat keluar dari huruf fa? Oke, kita geser, kita zoom. Nah, perhatikan. Huruf fa dilafalkan dari yang namanya batunus syafah. Batunus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Nah, ya. Diapain Bang perut bibir bawah? Wa min batuni syafah falfa ma'atrofi thanayal musyrifah. Disentuhkan ujung gigi seri atas kita ya ke perut bibir bawah atau ke badan bibir bawah. Yang mana itu Bang? Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Jadi yang disentuhkan itu adalah bagian ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita. Namun bibir bawahnya bagian bukan yang luar, bukan yang kering, tapi bagian yang dalam, yang basahnya ini yang area berwarna ungu. Nah, di sana huruf fa dilafalkan. Fa fi fu baf. Jadi betul-betul yang disentuhkan itu adalah ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita yang dalam, yang basahnya. Ya. Oke, nih. Fa fi fu af 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 af. Semoga kelihatan ya. Nah, itu huruf fa dilafalkan seperti itu. Ketika huruf fa teman-teman tepat melafalkannya seperti yang tadi saya contohkan, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya mahmusuha fahathahu syahsun zakat, artinya adalah mengalir nafasnya. Ya. Oke. Nah, jadi pastikan. Jadi gimana tadi cara melafalkan huruf fa? Ujung gigi seri atas kita ya disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam ya, mengalirkan nafas. Contohnya fa fi fu baf. Kalau teman-teman buat oma opa ya, buat sahabat-sahabat ya, buat kakek nenek misalnya atau bunda-bunda yang sudah tidak ada gigi depannya, gigi seri atasnya, lafalkan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi nggak perlu khawatir, aduh saya gimana dong, giginya udah nggak ada, misalnya udah ompong, ya nggak apa-apa, lafalkan sesuai dengan kemampuan, beres. Ya, fa fi fu baf, nah gitu, nggak apa-apa ya. Oke, jadi tepat seperti ini dilafalkan. Nah, kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P? Nah, kalau huruf P yang disentuhkan itu adalah bagian yang mana? Bagian bibir atas yang ini dan bibir bawah yang ini. Nah, kalau P yang nempelnya itu bibir atas, bibir bawah nempel, sehingga kalau nempel bibir atas, bibir bawah itu tidak akan mengalirkan nafas atau hembusan angin. Papi pubab, mampet suaranya karena tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan makhraj dari huruf fa gitu ya. Oke, nah tinggal kita praktekkan. Oh, oke, berarti fa-nya kita sudah ketahui kenapa dia suka tertukar dengan huruf P, karena makhraj huruf fa-nya salah gitu ya. Oke, tadi fa harus mengalirkan nafas. Fi fi fu fu af af fa fa af af if if uf uf. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti kan yang harus kita ketahui, af-nya ini dilafalkan pakai vokal apa? Kita lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Oke, namanya fathah ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal
dia mesti dibaca dengan vokal A. Nah, kebetulan memang huruf A ini nama aslinya sudah menggunakan vokal A, maka tetap dibaca fa, tidak ada perubahan. Gitu ya. Oke. Nah, cara menyempurnakan harokat fathah gimana? Nah, sebelum ke sana, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia keluarnya dengan vokal A, maka tandanya dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Saya izin tulis dulu ya. Dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Sekali lagi, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, lalu keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke, sip. Nah, kalau huruf tebal, Bang, ketika fathah bunyi vokalnya apa? Kalau huruf tebal ketika fathah, teman-teman sekalian, ini untuk wawasan ya, itu akan cenderung pada vokal O, walaupun tidak betul-betul vokal O. Tapi kalau kita dengar so, itu seperti vokal O, bukan cenderung pada vokal A, bukan so, enggak, tapi so. Tapi mulut kita nggak monyong, so, karena memang bukan vokal O. Kalau kita niatin vokal O, biasanya kita akan monyong, so, enggak, ini bukan vokal O, tapi menyerupai vokal O, gitu ya. So, bo, po, wo, gitu. Ya, jelas sampai sini? Nah, kembali lagi. Oh, kalau fathahnya vokalnya adalah A, berarti dia huruf tipis, ya, atau dilafalkan dengan kadar yang tipis. A, ba, ta, sa, termasuk fa, gitu. Oke, jelas ya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ini tulisannya kelihatan jelas nggak atau kurang ngezoom? Boleh dikomentarin dulu ya. Ini tulisannya segini kelihatan jelas nggak atau kurang ngezoom? Jelas? Takutnya ada yang nggak kelihatan. Ya, jelas nggak sampai sini dulu? Ininya, tulisannya. Jelas nggak? Jelas ya, nggak kurang deket ya, aman ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas responnya. Nah sekarang, oke, berarti fathahnya kita sudah tahu dia dilafalkan dengan kadar yang tipis. Bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah yang dilafalkan dengan kadar yang tipis? Dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara sering kita sebut dengan BMSS ya, Masya Allah, BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya, jadi dilafalkan fa-nya bukan hanya sekedar buka mulut saja. Fa, kalau dia buka mulut saja fa, khawatir kadar tipisnya kurang tersempurnakan. Maka kita analogikan sambil senyum. Fa, 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 bukan fa, tapi fa. Ya, makanya kita agak senyum sedikit di sini. Fa, fa, fa. Ya, a, ba, ta, saja, gitu. Kenapa kita analogikan sambil senyum? Huruf tipis itu punya sifat namanya istifal dan infitah. Istifal artinya adalah pangkal lidah kita terhampar, relax. Jadi lidah kita datar, nggak naik begini lidah dalamnya. Lalu aula mulut terbuka, rongga mulut terbuka. Nah, dua sifat tadi biar kita nggak ribet dengan istilah istifal dan infitah, kita analogikan sambil senyum. A, ba, ta. Ya, fa. Terasa apa yang saya maksud? Jelas? Jadi bukan fa, tapi fa. Buka mulutnya sambil senyum, biar vokal A fathahnya tipisnya dapat. Gitu ya. Oke, ya, jadi sambil senyum, senyumnya nggak usah berlebihan. Ya, gitu. Fa. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, faku. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf kaf. Ketika dia belum berharokat, maka jangan sebut dia huruf K, tapi sebut dia huruf kaf, karena nama aslinya adalah huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Huruf kaf sebenarnya kita lafalkan senatural kita melafalkan huruf K alfabet sebenarnya. Ya, coba ya. Nah, kaf itu sebenarnya dilafalkan senatural seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu. Namun, ada salah satu sifat yang perlu kita highlight ketika kita melafalkan kaf adalah nama sifatnya adalah hams. Ya. Nah, saya tulis di atas. Nama sifatnya adalah hams. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Nah, sifat huruf kaf adalah hams, salah satunya. Hams itu apa? Secara basic dulu ya. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, jadi ketika teman-teman nih lagi belajar huruf hijaiyah nih, satu persatu teman-teman pelajari melafalkannya, sifatnya, makhrajnya, nanti ada sifat namanya hams. Hams ini artinya adalah mengalir nafas. Nah, gitu ya. Tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadar si nafasnya berbeda.
yaitu bukan mengalir. Nah, lalu kalau bukan mengalir, kenapa dia bukan mengalir, Bang? Contohnya huruf kaf, satu lagi adalah huruf ta. Nah, huruf kaf dan huruf ta ini sifat hamsnya kadarnya bukan mengalir, tapi hanya berupa apa? Hanya berupa, contohnya kaf nih ya. Nah, tuh huruf kaf hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kaki kubak. Nah, hanya berupa percikan nafas saja. Begitupun dengan huruf ta. Nih, itu sama. Huruf ta pun dia punya hams, tapi kadar nafasnya hanya berupa percikan nafas. Berbeda dengan dasarnya hams itu sebenarnya bukan percikan tapi mengalir nafas. Contoh, misalnya huruf tadi ya, huruf yang kita bahas, huruf fa. Tuh yang tadi kita bahas nih tuh. Huruf fa kan tadi dia punya sifat hams ya. Tapi dia kadarnya bukan percikan nafas, tapi sesuai dasarnya itu mengalir nafas. Atau misalnya satu lagi adalah huruf sin. Nih, huruf sin dia punya sifat hams juga, tapi kadar nafas yang dikeluarkan itu mengalir. Nah, kenapa beda? Oke, kita bahas dari yang basicnya dulu. Jadi hams itu artinya adalah mengalirkan nafas, menghembuskan angin, ya, mengeluarkan udara, ya, dengan kadar yang betul-betul jelas mengalir. Nah, contohnya huruf sin, kenapa dia mengalir nafas? Nah, karena sifatnya bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah. Gitu. Rokhwah itu artinya adalah suara kita mengalir. Nah, perhatikan, perpaduan antara hams dan rokhwah itu akan mengakibatkan nafas pasti mengalir karena diiringi dengan suara mengalir. Karena nanti akan beda halnya kalau misalnya dia punya sifat hams tapi kadar suaranya bukan mengalir. Nah, nanti sifatnya yang keluar beda. Oke, kita buktikan dulu benar nggak sin ini mengalir nafas. Sekarang cara membuktikannya, kita alirkan nafas huruf sin, dan di saat yang bersamaan telinga kita akan mendengar suara ikut mengalir. Sa, si. Tuh, nafas mengalir, suara mengalir. Plus spesialnya huruf sin ada sifat namanya sofir. Ya, gitu. Ini bukan Huawei. Ya. Sa, si, su, as. Nah, gitu. Jadi ada dia mengalir nafas, tapi di saat yang bersama dia mengalir suara. Nah, pasti kalau dia kadar nafasnya mengalir, dia pasti suaranya mengalir. Ya, paham ya? Jelas ya? Contoh huruf fa juga tadi. Kenapa huruf fa di sini dia mengalir nafas? Nafasnya kadarnya mengalir karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah tadi. Rokhwah mengalir suara. Ya, paham nggak? Jadi kalau dia mengalir nafas, pasti dia mengalir suara. Coba kita buktikan. Alirkan nafas huruf fa. Di saat yang bersamaan telinga kita mendengar ada suara yang ikut menyertainya. Fa, fi, fu. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Nah, lanjutkan kembali. Tapi apa perbedaannya antara huruf kaf? Kenapa huruf kaf itu hanya berupa percikan nafas saja? Alasannya kenapa coba teman-teman? Ya, alasannya karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Ka, ki, ku. Jadi yang harusnya sifat hams itu artinya adalah mengalir nafas, kalau dia bersandingan dengan sifat mengalir suara. Nah, tapi di sini ternyata dia bukan mengalir suara, tapi syiddah, tertahan suara, akhirnya berimpact pada hams. Ya, yaitu hanya berupa percikan nafas karena dia beriringan dengan sifat syiddah, bukan rokhwah lagi. Ya, kita buktikan saja. Ya, nih huruf kaf ketika dilafalkan dalam keadaan sukun, kan dia terhenti dulu suaranya baru keluar percikan nafas. Ak. Nah, ini kan syiddahnya kerasa nih. Ak, enggak gini kan? Ak, enggak gitu kan, tapi ak, syiddah, keluar percikan nafas. Ak. Pasti syiddah dulu baru keluar percikan nafasnya. Ak, ik, uk, akka, baru ada k-nya gitu. Ya. Itu bedanya. Kalau yang tadi huruf sin, fa, dan yang lainnya yang dia mengalir nafas, sifat hamsnya dia beriringan, nafas dan suara itu dua-duanya mengalir. Gitu, ya. Jelas teman-teman sekalian ya? Bisa difahami? Bisa diikuti? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi alasannya karena itu, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi huruf kaf
di sini kenapa dia bukan mengalir nafas, dia hanya berupa percikan nafas karena dia punya sifat namanya syiddah. Ya, saya tulis di atasnya deh ya. Percikan nafas. Oke, percikan. Nah, jadi kita lafalkan jangan sampai berlebihan juga ya. Fakku, enggak. Karena dia hanya berupa percikan nafas saja. Fakku, ka, ki, ku, ak, ik, uk, kaka, kiki, kuku, gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Seperti itu huruf kaf dilafalkan dan beberapa sifat yang tadi kita perhatikan ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, teman-teman kita lihat di sini kita mendapati huruf kafnya berharokat simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Kita sebut, kita bahas satu persatu. Huruf hijaiyah kalau kita mendapati di harokatnya dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal u. Oke, maka huruf kaf di sini kita nggak baca k, kita nggak baca ki, tapi kita mesti baca ku karena dia berharokatnya harokat dhammah. Fakku, nah gitu. Fakku, pastikan muncung monyong mulutnya. Ya, oke. Fakku, 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 nah begitu. Oke, nah ingat kalau kita mendapati ada vokal u pada harokat dhammah itu harus dibaca sering kita sebut dengan istilah mm. Apa itu mm? Harus maju mulutnya gitu ya, harus monyong mulutnya ya. Jadi jangan cuma gini, perhatikan, jangan cuma fakku, bukan fakku, tapi fakku, fakku, fakku. Semua huruf dhammah, bukan cuma kaf aja. Pokoknya kalau ada harokat dhammah simpul angka 9 di atas huruf, berarti dibaca dengan vokal u, harus monyong, harus monyong gitu ya. Nah, maka di sini pastikan monyong. Kalau nggak monyong, teman-teman sedang tidak menyempurnakan harokat dhammah ya. Wa kullu madmumin falan yatimma, huruf berharokat dhammah tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua mulut kita ke arah depan, monyong dia. Fakku, monyong. Fakku. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Monyongkan dia. Oke. Fakku. Kalau nggak monyong nggak sempurna pelafalan kita. Contoh kita perhatikan pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Pastikan muncung. Jangan cuman iyyaka na'budu. Nah, ini budu ini sedang tidak menyempurnakan harokat dhammah. Gitu. Ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Masih semangat teman-teman? Kita lanjutkan lagi nih. Lanjutin ya. Lanjutin insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Fakku. Lanjut ya. Sip, sebentar. Tidak. Saya izin hapus dulu ya. Sip. Nah, selanjutnya huruf kaf di sini dia berharok, di atasnya ada tanda tasydid. Nah, ini namanya kalau ada gambar burung terbalik seperti ini ya, tanda burung terbalik seperti ini namanya tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah ya. Namun dalam ruang ngaji kita sebut dia dengan tanda tasydid. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang ada tanda tasydidnya, maka basicnya dia dilafalkan dengan cara ditekan ya, jadi bukan ditahan ya. Dulu saya menganggap huruf yang bertasydid itu semuanya ditahan. Oh, ternyata konsepnya bukan tahan basicnya, tapi tekan. Huruf yang bertasydid yang ditahan itu hanya 2 huruf teman-teman. Huruf apa? Huruf apa coba? Huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Ini baru dia ditahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat karena dia ada hukum namanya gunnah. Gunnah itu artinya dia dengung, didengungkan, ditahan selama 2 harokat. Nah, tapi selain nun dan mim dia nggak dibaca ditahan, dia dibaca ditekan ketika bertasydid. Contoh ya, misalnya huruf nun dan mim dia ditahan, misalnya inna, ada yang bilang 3 harokat, inna, boleh silahkan ya. Amma, ada yang bilang 3 harokat, amma, silahkan. Tapi konsep yang ditahan ketika bertasydid hanya huruf nun dan mim secara dasar. Selain itu, contohnya huruf kaf di sini bukan huruf nun dan mim, maka dia ditekan.
Fakku. Jadi bukan ditahan fakku, enggak. Fakku, enggak ditahan 2 harokat dulu, langsung aja. Fakku. Fakku. Nah, gitu ya. Tekan saja fakku. Nah, gitu ya. Sip. Nah, selain nun dan mim cukup ditekan saja. Oke, lanjut. Fakuro. Fakku, ketika ditekan baru masuk ke vokal U-nya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Sekarang ini kita hapus dulu deh yang tadi ya. Ini kita hapus dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf ro. Nah, ini namanya adalah huruf ro. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro ini dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Dia tepatnya dilafalkan dari bagian punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkholu. Huruf ro dilafalkan dari bagian punggung lidah kita. Ya, punggung lidah tuh bagian yang mana, Bang? Ya, ada yang bingung punggung lidah teh bagian mana? Sebelum kita bahas, ya, buat teman-teman yang sudah bantu share, buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, buat teman-teman yang sudah bantu live ini untuk terus tersebar luaskan, biarlah Allah yang mencatat, biarlah para malaikat Allah yang mencatat segala bentuk kebaikan teman-teman, dan Allah yang membalaskan pahala-pahala terbaik untuk teman-teman. Ya, tenang aja teman-teman. Ya, perjuangan kita nggak sia-sia. Teman-teman tap-tap layarnya teman-teman, share-nya teman-teman. Ya, adapun yang memberikan gift itu tidak akan pernah sia-sia. Insya Allah. Niatkan semua karena Allah ya. Insya Allah Allah yang akan membalas teman-teman semua. Siapapun yang merasa, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Masih semangat nggak? Semangat ya. Kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi sekali lagi tadi huruf ro dilafalkan dari mana? Huruf ro dilafalkan dari punggung lidah kita, teman-teman sekalian. Ya. Oke, dari bagian punggung lidah. Duduk, maaf. Ya. Sebentar. Ya, bentar teman-teman. Oke. Sip. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini namanya huruf ro. Dilafalkan dari bagian Masya Allah. Dilafalkan dari bagian punggung lidah. Di mana punggung lidah itu? Oke, sebentar ya. Saya persiapkan dulu. Punggung lidah. Nih, punggung lidah itu di bagian yang ini, teman-teman sekalian. Duh, sebentar lagi ya, ini ada chat. Sip. Nih, punggung lidah itu di bagian, ya, di bagian ujung lidah. Nih, ini kan, perhatikan ya. Nah, ini kan ujung lidah nih. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidahnya di sini nih, di sini dan di sini. Nah, naik ke langit-langit di atasnya. Jadi begini. Jadi si ujung lidahnya banget tuh, ya, dia tidak menyentuh, tapi malah membuat sedikit celah, namanya furjah kecil, celah kecil untuk sifat tawasud dari huruf ro-nya. Nah, gitu. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggungnya, punggung lidahnya. Gitu ya. Nah, jadi bukan ujungnya banget di sini, ya, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah di sini, ya, di sini nih, mengarah ke langit-langit di atasnya, ya, mengarah ke langit-langit di atasnya di sini. Gitu. Oke, sip. Nah, seperti itu huruf ro dilafalkan dari daerah punggung lidah. Lalu dilafalkan jangan sampai getarannya terlampau berlebihan. Nah, salah satu kesalahan ketika kita melafalkan huruf ro adalah getarannya berlebihan. Ya, getarannya berlebihan. Jangan berlebihan teman-teman sekalian ya. Gitu. Contohnya gini, fakuro. Nah, nggak begitu. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat namanya takrir. Apa itu takrir? Warro wabitakririn juga artinya dia bergetar, tapi bukan dengan karakter getaran yang berlebihan. Jadi bukan ro, tapi cukup ro. Bukan ri, tapi cukup ri. Bukan ru, tapi cukup ru. Ru, r, ir, ur, r, ir, ur, gitu. Ya, r, ir, ur, bukan ar,
Jadi bukan fakuroko, bukan fakuro, enggak, tapi fakuro. Nah, tapi hati-hati, jangan mentang-mentang teman-teman tahu oh huruf ro itu getarannya nggak boleh berlebihan karena dia punya sifat takrir, tapi bukan berarti getarannya hilang juga. Contohnya begini, fakuro, nggak gitu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak, harus tetap makhrajnya nempel. Bukan cuman enggak, nempel makhrajnya, getarannya tetap tegas, lugas, jelas. Ri, ru, iri, tetap jelas getarannya, bukan berarti cuman samar-samar, bukan ya. Nah, memang huruf ro ini agak PR ya, karena spesial ya. Nah, karena beda huruf R alfabet kita dengan huruf ro alfabet, ro hijaiyah kita dengan R alfabet kita, gitu. Makanya perlu pembiasaan. Lanjut lagi, huruf ro-nya di sini berharokat baris atas, teman-teman sekalian. Ingat, ini namanya harokat fathah. Teman-teman ingat basic huruf berharokat baris atas dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, dibaca dengan vokal U. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A kan ya. Tapi kenapa untuk huruf ro kita nggak baca fakurakabah, kenapa nggak dibaca ra? Bukankah fathah itu basicnya vokal A? Tapi kenapa kita dengar ketika melafalkan huruf ro justru yang keluar adalah vokal O? Jawabannya adalah karena huruf ro ketika fathah harus dibaca dengan keadaan yang tebal, walaupun ro itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah gitu ya. Oke, ro itu termasuk ke dalam huruf yang tipis, tapi beberapa kondisi ro harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Sama seperti kita melafalkan huruf lam hijaiyah. Lam basicnya adalah huruf yang tipis, tapi ketika dia pada lafaz Allah dan dalam kondisi tertentu, dia harus dibaca dengan vokal condong pada seperti O. Contohnya, masya Allah, Allah bukan Allah. Basicnya lam itu tipis, tapi ketika dalam kondisi tertentu dia dibaca dengan keadaannya tebal. Begitupun dengan huruf ro. Ro itu dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, tapi ketika ro-nya fathah dia mesti dibaca dengan keadaan tebal. Ingat, huruf yang dia karakternya tebal ketika fathah itu tidak akan terdengar vokal A, tapi akan condong seperti vokal O. Ya, jelas ya? Nah, itu alasannya. Oke, kita hapuskan dulu yang ini. Oke, berarti alasannya karena huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaannya lagi, Bang, kenapa huruf tebal itu harus mengubah vokal A pada fathah harus jadi vokal O? Kenapa nggak disamaratain aja? Oke, huruf tebal itu kenapa mengubah vokal A jadi vokal O? Karena huruf tebal memiliki sifat yang namanya adalah isti'la. Sifat isti'la inilah yang akan selalu menyertai huruf tebal. Huruf tebal atau huruf yang dibaca tebal tidak akan pernah tebal kalau nggak punya sifat isti'la. Gitu, teman-teman. Nah, jadi ini nih alasannya si isti'la ini. Isti'la itu apa? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. Apa itu PLN? PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf ro, pangkal lidahnya naik. Pangkal lidah teh yang mana gitu ya, kalau teman-teman bingung. Pangkal lidah tuh bagian yang mana? Nih, ya, kita izin balik. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, ini bagian pangkal lidah kita. Pangkal lidah itu adalah lidah bagian terdalam kita yang kita arahkan ke langit-langit. Ini yang disebut dengan sifat isti'la. Gitu. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat huruf tebal ketika fathah keluarnya bukan vokal A, tapi keluarnya vokal O, seperti vokal O. Ya enggak? Bukan betul-betul vokal O yang kita baca gini. Ro enggak gitu juga, tapi kita ibaratkan condong seperti vokal O gitu loh. Ya. Oke. Nah, gitu. Nah, maka perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Huruf ro di sini, sekali lagi huruf-huruf tebal lainnya ketika fathah kenapa terdengar seperti vokal O? Karena pangkal lidahnya naik. Ya, bibir kita nggak perlu monyong begini. Fakuro, nggak perlu gini. Fakuroko, enggak. Fakuroko,
roko, ro, fakuroko. Nah, ro, 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 ro. Tuh, dia nggak monyong. Lalu vokal tebalnya itu dari mana? Ro, karena pangkal lidah kita naik. Jadi sebenarnya niat kita melafalkan huruf tebal itu tetap vokal A. Sebenarnya niatnya gitu. Tapi kenapa dia jadi vokal O tadi? Karena si pangkal lidahnya naik. Kalau huruf tipis, kenapa keluarnya tetap vokal A ketika fathah? Karena pangkal lidahnya nggak naik, nama sifatnya istifal. A, ba, ta, sa, ja. Beda dengan huruf tebal. So, bo, to, vo. Paham? Jelas teman-teman sekalian ya? Bisa diikuti nggak? Waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga teman-teman yang sekarang lagi belajar baca Quran, dimanapun live-nya, dimanapun tempat belajarnya, Allah mudahkan, Allah berkahi teman-teman, Allah muliakan teman-teman karena Quran. Teman-teman yang support konten-konten ngaji, program-program kequranan, dengan cara teman-teman, Allah balaskan dengan pahala-pahala yang istimewa buat teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Fakurokobah. Nah, gitu ya. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Bisa diikuti tidak sampai sini? Lanjut ya. Sip. Jadi jangan sampai ada bibir-bibir monyong ya, yang sudah bantu share ya, nonton 2000, yang share gak nyampe setengahnya. Masya Allah, mahal ya ternyata untuk bantu share teh ya. Semoga yang sudah share orang-orang pilihan spesial berarti ya. Masya Allah. Lanjut. Kurokobah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi huruf ro sudah ya. Baik. Sip, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk, perhatikan ya. Sip. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Nah, ini namanya adalah huruf qaf. Hampir sama kayak huruf fa. Kalau huruf fa titiknya 1 di atas, kalau huruf qaf titiknya 2 di atas. Ya, kita tulis dulu nama aslinya biar teman-teman biar tahu apa sih nama asli hurufnya. Namanya adalah huruf qaf. Huruf qaf seperti apa dilafalkannya, teman-teman sekalian? Yuk kita kenalan cara melafalkan huruf qaf. Mana ya? Nih. Oke, perhatikan. Huruf qaf. Huruf qaf dilafalkan ya. Itu punya makhraj. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf qaf? Di mana makhraj huruf qaf? Kita lihat, kita izin zoom sedikit. Ya. Nah, huruf qaf dilafalkan makhrajnya dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah atau lidah paling dalam kita. Ya, yang mana? Nah, yang ini. Ya, lihat area yang berwarna ungu di sini. Nah, ini pangkal lidah, ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu yang ini. Ya, lidah terdalam kita. Nah, di mana huruf qaf dilafalkan kelihatan dia menempel ke langit-langit yang warna pink, ke langit-langit yang paling dalam, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, alias langit-langit yang lunak. Nah, ya. Ko, qi, ku, aku, ko, qi, ku. Nah, di sini huruf qaf dilafalkan, persentuhannya di sini. Ya. Oke, paham nggak sampai sini? Jelas ya? Oke, ya udah lafalkan. Ko, qi, ku. Konsepnya sama. Huruf qaf itu kenapa ketika fathah vokalnya jadi vokal O? Ya udah, konsepnya sama. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tuh. Huruf yang tebal qaf ini tuh. Huruf yang tebal. Maka ketika fathah dibaca dengan vokal seperti O karena dia huruf tebal, pangkal lidahnya naik kan, udah mah makhrajnya di pangkal lidah. Ketika harokat fathah, momentum vokal A akan keluar, pangkal lidahnya tetap nongkrong di atas. Gitu teman-teman. Ya, makanya tebal. Ko, qi, ku, aku. Bisa diikuti? Kalau teman-teman nggak kebayang, ya kita siapkan, saya sedang siapkan buku buat teman-teman yang nanti mau order bisa tapi belum bisa sekarang ya. Nih, huruf qaf itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan ya. Oke, perhatikan baik-baik. Abaikan muka sayanya, perhatikan huruf qaf. Lihat. Ko, qi, ku, aku, tuh. Tuh, kenapa ketika vokal A fathah dia tetap dibaca O, tetap tebal karena
Tuh, udah pertama makrotnya menempel ke pangkal lidahnya naik, nempel ke langit-langit lunak. Ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya tetap nongkrong di atas. Tuh, ko. Inilah yang membuat vokal O jadi tebal. Inilah huruf-huruf tebal. Inilah yang membuat huruf tebal menjadi tebal karena pangkal lidahnya naik. Tetap naik ketika vokal A. Ya, berbeda halnya dengan huruf kaf. Huruf kaf dilafalkan dari pangkal lidah juga. Tapi kenapa dia nggak dibaca ko? Karena huruf kaf ketika momentum vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Kita coba, ini kita lihat lagi huruf kaf ya. Perhatikan ketika fathahnya, perhatikan ketika fathahnya. Ko. Tuh, lagi. Ko. Tuh, lagi. Ko. Tuh, lagi. Ko. Tuh, ya. Pangkal lidahnya naik. Tetap naik. Ya, makanya keluarnya vokal O. Ya. Kalau kaf tuh kita sedang persiapkan ya, nih spesial buat teman-teman nanti ya. Nah, huruf kaf nih sama dia dari pangkal lidah juga, cuman ketika momentum vokal A-nya keluar dia turun, jadinya vokal A jadinya tipis. Tuh. Apalagi kaf ini memang dia pangkal lidahnya lebih depan lagi, nempel ke langit-langit yang lunak dan keras. Nih. Tuh. Ya. Tuh. Tuh, di sini terus ketika vokal A-nya keluar tuh, keluar, turun. Tuh. Tuh, begitu teman-teman. Ya. Paham ya? Nah, itu cara melafalkan huruf qaf. Paham? Qaf. Ya. Ko, qi, ku, aku, ko. Bisa diikuti teman-teman sekalian? Ya. Yuk, kita lanjutkan kembali ya. Nah, seperti itu huruf qaf dilafalkan. Oke. Fakuroko, ko, gitu. Oke. Jelas ya, udah kita sekalian bahas fathahnya tuh, ya. Nah, begitu sama konsepnya sama. Pokoknya kalau ada fathah yang vokalnya O, berarti tandanya pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Lanjut. Fakurokoba. Nah, lanjut ya. Oke, sebelum ke sana teman-teman, ada nggak yang melafalkan huruf qaf masih keluar percikan-percikan nafas? Ko. Ya Allah, siapapun yang sudah support live ini ya Allah, dengan cara teman-teman masing-masing ya Allah, ya. Semoga Allah balaskan dengan balasan-balasan terbaik, balasan-balasan yang spesial, ya, gitu. Nah, lanjut. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf suka ada percikan nafasnya? Ada nggak? Kalau nggak ada saya nggak akan bahas. Nggak ya? Lanjut berarti ya. Ada ternyata. Kalau ada berarti kita harus jelaskan. Ya. Nih, kalau teman-teman melafalkan huruf qaf, coba dilafalkan sekarang. Terus ada percikan-percikan nafasnya keluar. Ko. Tandanya teman-teman salah makhraj itu. Salah titik artikulasi. Makhrajnya tepat tapi titik artikulasinya salah. Emang nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Huruf qaf keluar percikan nafas. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena qaf, lihat dulu yuk. Ini pentingnya belajar. Karena huruf qaf, ya, sifatnya apa? Sifatnya jahar. Jahar itu apa? Tertahan nafasnya, nggak boleh hams. Makanya nggak boleh keluar nafas. Nah, kalau ada yang keluar nafas, berarti ada tanda tanya kenapa? Sedangkan dia jahar sifatnya. Oke, kita bahas. Kenapa huruf qaf suka ada percikan-percikan nafasnya keluar? Karena yang teman-teman lafalkan adalah bukan huruf qaf, tapi makhrajnya huruf kaf. Nah, ini menariknya. Qaf dan kaf itu memang satu makhraj, cuman beda titik artikulasi saja. Nih, huruf qaf dari aqsal lisan. Huruf kaf pun dari aqsal lisan. Sama-sama dari pangkal lidah. Cuma yang membedakan adalah kalau qaf pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang pink saja, langit-langit lunak. Ya, kalau teman-teman tadi ngikutin harusnya ngeh. Ya sudah saya spill tadi sedikit. Jadi qaf itu nempel ke langit-langit lunak saja. Sedangkan huruf kaf itu nempel ke langit-langit yang lunak dan keras. Tuh, lihat ini yang area warna ungunya nih. Bedakan, yang kaf dia lebih maju, lebih ke tengah, kalau qaf lebih dalam. Ya. Nah, makanya dalam dalil matannya pun bait matannya pun wal qafu aqsal lisani fauku tsumal kafu asfalu. Jadi huruf qaf dan kaf itu sama dari pangkal lidah, namun huruf qaf lebih dalam, kaf lebih luar. Gitu. Nah, kalau huruf qaf ini nggak kurang dalam sedikit saja jadinya begini, sudah pasti jadinya huruf kaf. Kaf
itu keluar nafas sedikit. Kaki, kubak. Ayo, ikut dari awal gak tadi? Sudah kita jelaskan loh huruf kaf tadi. Ya, iya enggak? Tuh, ini kan huruf kaf, faku, baru ini keluar percikan nafas, faku. Kalau ini bukan, nggak boleh, roko, faku roko, faku roko, bukan faku roko. Nah, enggak, beda huruf. Iya, bener enggak nih saya nih, atau ada yang salah nih? Coba diikuti dulu, betul? Masya Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam belajar, gitu makanya ya. Oke, fakuroko, jangan sampai keluar percikan nafas di huruf qafnya ya, jangan keluar percikan nafas. Oke, lanjut lagi ya, itu sedikit pengingat buat kita, termasuk juga saya. Oke, ketika kita mendapati huruf berikutnya ada huruf bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawah, ini namanya adalah huruf ba. Kalau titik satunya di atas, ya, kalau titik satunya di atas, ini namanya huruf nun. Namanya huruf nun, teman-teman sekalian. Ya, namanya huruf nun. Oke, jelas? Faham? Nah, ini namanya huruf nun. Nah, selanjutnya huruf nun di sini nggak kita bahas karena ini adalah huruf ba. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Saya tulis dulu hurufnya, nama hurufnya. Nah, ini namanya huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Cara melafalkan huruf ba persis bagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Gimana? Babi bu. Benar ya? Oke, lagi. Babi bu ab. Udah B begitu saja. Sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Itulah huruf ba. Ya, tapi hati-hati jangan sampai teman-teman terlalu kreatif. Jangan sampai teman-teman mengatakan huruf ba, bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu. Ada yang begitu. Ketika kata laki ada yang begitu. Ya, jadi cukup yang disentuhkan bibir atas, bibir bawah, senatural kita melafalkan huruf B. Baba, bibi, bubu, ab. Baba, baba, bibi, bibi, bubu, bubu, bukan baba, baba, ba, bukan. Ya. Oke, ba-nya berharokat fathah, baris atas. Fathahnya vokal A, vokal O. Fathahnya vokal A, vokal O. Kalau fathahnya vokal A tipis, kalau vokalnya menyerupai O itu tebal. Ba ketika fathah kan dibaca rokobo kan, rokoba. Berarti kalau misalnya yang keluar adalah vokal A, dia dilafalkan dengan keadaan pelafalan yang tipis. Gimana kalau ada fathah tapi pelafalannya tipis? BM, BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Jadi bukan cuma buka mulut doang, ba, tapi ba. Ba agak senyum sedikit ya, ba, bukan ba, tapi ba. Rokoba. Bedakan, kalau fathahnya tebal, dia buka mulut saja, ko. Nah, kalau ba jangan ba, rokoba. Enggak, tapi rokoba. Agak ditarik dia. Rokoba. Tuh, ya. Rokoba. Rokoba. Jangan sama. Rokobo. Bo. Hanya itu jadi gitu, jadi tebal. Ya. Rokoba. Rokoba. Gitu. Oke, sip. Lanjutkan lagi. Ini silakan. Kalau ada yang penting-penting langsung di screenshot saja, ya. Oke, kalau mau masuk grup tungguin sampai akhir live, ya. Fakurokobah. Buat teman-teman yang di Bandung, yang di grup udah pada daftar belum? Kuotanya sedikit ya, cuma 80 sampai 100 orang. Pertemuan langsung di Bandung, 14 Desember. Itu free, ya, tapi pakai tiket karena kuotanya terbatas. Saya belum cek berapa orang yang daftar, masih ada slot atau enggak. Yang udah di grup, lihat di grup udah daftar belum yang orang-orang di Bandung, ya. Oke, yang jauh nggak usah ikut, ya, nggak usah maksain. Yang ini mau di Bandung aja. Fakurokobah. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Nah, ini namanya huruf bentuknya seperti H, tapi ada titik 2 dibaca. Ada titik 2 di atasnya. Namanya adalah huruf ta marbutoh. Tak marbutoh, ya, kita tulis. Yang di Bandung, ya, yang di grup, lihat di grup udah ada informasinya tuh buat pendaftaran, ya. Tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Oke, ya. Tak marbutoh itu dari segi bentuknya seperti H besar, tapi ada titik 2-nya. Nah, ini namanya tak marbutoh. Cara melafalkan tak marbutoh seperti apa? Kalau kita berhenti pada huruf tak marbutoh, alasannya mungkin karena kita di akhir ayat atau ketika ada tanda jeda misalnya gitu ya, ada tanda berhenti. Maka kalau berhenti di huruf tak marbutoh ini, ketika stop kita baca menjadi huruf apa? Ketika stop, saya tulis di mana ya? Di sini deh kelihatan ya.
Ketika stop, dia dibaca menjadi ha besar sukun. Apapun harokatnya ya, mau fathah tanwin, mau kasroh tanwin, ya mau domah tain, mau fathah, mau domah, mau kasroh, ketika berhenti pada ta marbutoh semuanya jadi ha besar sukun. Semuanya jadi ha besar sukun. Ya, semuanya jadi ha besar sukun. Nah, kalau dilanjutkan nggak berhenti di sini, alias lanjut, kita tulis kalau lanjut, ya kalau lanjut itu jadinya apa? Jadinya huruf ta maftuhah, tak biasa. Contoh, kalau kita berhenti gini, fakurqobah, tuh jadi ha besar. Tapi kalau lanjut, misalnya kita lanjut ke awal ayat 14-nya, fakurqobatin au, nah gitu. Kalau lanjut jadi huruf ta, kalau berhenti jadi huruf ha besar. Paham? Nempel nggak nih apa yang saya jelaskan? Bisa diikuti? Bisa ya, insya Allah. Lanjut ya. Sip, kita baca bareng-bareng dulu, nanti saya contohkan baru kita lanjut ke ayat berikutnya. Fakurqobah, fakurqobah. Bang, bukankah kalau ada tanda lam alif seperti ini kita nggak boleh berhenti? Betul, ini namanya waqaf mamnu. Kita tulis ya, namanya adalah waqaf mamnu. Waqaf mamnu itu artinya kita dilarang berhenti di sini, nggak boleh. Tapi kalau waqaf mamnunya ini terdapat pas di ujung ayat, maka boleh berhenti nggak? Boleh, makanya jangan disalahkan ya. Yang mau lanjut mangga, yang berhenti nggak apa-apa. Mana yang lebih afdol? Nggak ada. Kalau ini, karena berhenti di akhir ayat tuh boleh ya, gitu. Kecuali teman-teman nafasnya panjang kayak jalan tol, ya boleh lanjutkan saja. Fakurqobatin au it'amun fi yaumin dzi masghobah, boleh. Tapi di sini lam alif lagi, lanjut lagi, panjang kan jadinya. Capek nggak? Capek. Nah, makanya boleh berhenti. Hayo lo ya, gitu. Oke. Jadi kita di sini berhenti aja ya. Ya, menyesuaikan nafas kita yang mungkin pendek nggak panjang kayak jalan tol. Oke, siap? Siap. Oke, maaf, kita lanjutkan lagi. Fakurqobah, fakurqobah, fakurqobah. Gitu ya. Pelafalannya sekarang contohkan. Fakurqobah, fakurqobah. Roko, perhatikan fathah-fathahnya ya. Mulutnya gimana nih? Fakurqobah. Bedakan fathah yang tebal vokal condong pada vokal O dan fathah yang tipis. Fakurqobah. Ya. Fakurqobah. Oke. Cara daftarnya gimana yang mau ikutan di Bandung tanggal 14 jam 9 pagi sampai zuhur? Ya, cara daftarnya lihat di grup atau udah masuk grup belum? Aduh, sebelum slotnya habis teman-teman mah. Ya, free ya, tetap tapi pakai tiket karena tempatnya terbatas. Namanya waqaf mamnu. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ayat ke-14-nya ya. Lalu setelah itu kita bedah lagi satu persatu. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Lanjut. Lagi. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Oke. Sip. Kita mulai saja langsung tanpa berlama-lama. Ya. Nah, oke. Di sini kita mendapati ada huruf hamzah. Ingat, jangan sampai sebut ini alif. Kalau teman-teman ada yang bilang bahwasannya, oh ini adalah alif, ya ini adalah alif, mohon maaf teman-teman sekalian, kita harus tilang. Bang, kenapa bukan alif? Ini alif. Ini bukan alif. Ini namanya adalah hamzah. Hah? Hamzah? Iya. Alif itu dia tidak mungkin apa teman-teman? Alif itu tidak mungkin berharokat. Gitu. Ustadz kok mematikan bahnya kok seperti tengah tenggorokan? Seperti, bedakan bah dengan bah. Beda jauh teman-teman. Fakurqobah itu baru kecil, berbisik yang tadi saya lafalkan. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Bah. Iya kayak kecil. Nah, jangan kayaknya, jangan perasaan.
Jangan seperti harus yakin. Seperti H besar H kecil. Nah, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Sip, lanjut. Nah, ini adalah huruf hamzah. Lagi, perhatikan. Di sini ini huruf apa? Ini namanya huruf hamzah juga. Karena dia berharokat. Tuh. Ya. Mana yang alif kalau begitu? Mau tahu alif? Nih, alif itu yang ini. Nih. Alif itu yang ini nih contohnya. Alif itu di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat. Ya. Ini alif. Ini hamzah, ini hamzah. Karena hamzah dia bisa berdiri sendiri karena dia bisa berharokat. Kalau alif dia nggak bisa dibaca sendirian. Alif itu hanya bisa hidup untuk memperpanjang bacaan dari huruf sebelum alif yang dia berharokat fathah. Ya, oke. Kalau alif sebelumnya nggak ada fathah, nggak bisa dibaca. Mau baca apa? Nggak bisa dibaca alif. Karena tugasnya untuk memperpanjang bacaan. Ya. Nah, huruf yang selama ini kita baca A, I, U itu namanya hamzah, teman-teman. Karena alif itu pemanjang bacaan. Alif itu buat nambahin panjang bacaan, durasi baca pada huruf yang berharokat fathah. Itu alif. Alif bisa dibaca sendirian ketika di awal surah. Itu pun gak semua surah. Namanya huruf-huruf muqatta'ah pada fawatihus suwar. Alif lam mim itu alif. Ya, kalau yang kita baca a'udzubillahi a itu namanya hamzah. Namanya hamzah. Nah, ini pentingnya kita belajar. Oh, selama ini ternyata ya begitulah. Saya pun sama. Oh, jadi selama ini yang a i u itu bukan alif, bukan ternyata. Alif itu buat nambahin bacaan. Contoh tadi di sini ada fathah, setelahnya alif, a-nya jadi panjang. Hukum apa? Namanya matobi'i. Begitu. Ya. Yuk lanjut teman-teman. Jadi ini namanya hamzah. Jangan ada yang bilang alif. Kalau bilang alif saya bilang keliru. Muncul bel keliru tuh. Net. Ya. Oke. Nah, jadi di sini namanya hamzah karena dia berharokat. Alif tidak berharokat. Ya. Oke. Sip. Hamzahnya dia berharokat baris atas. Nah, nanti teman-teman ketika offline kita belajar nanti hari Sabtu begini belajarnya tapi offline ya. Yang di Bandung. Ya, silahkan daftar free, tiketnya terbatas. Ya, oke, cuman buat 90 sampai 100 orang. Nah, hamzahnya berharokat fathah. Ya, teman-teman sekalian, hamzahnya berharokat fathah. Nah, fathah basicnya harus dibaca dengan vokal A. Maka hamzahnya tetap kita baca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, nggak dibaca I, nggak dibaca U. Ingat, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dibacanya dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang kadar pelafalannya tipis ya. Bang, emang kalau huruf tebal ketika fathah, ingat nih di sini tadi huruf tebal tuh yang ini, nih ya, huruf tebal atau huruf yang dibaca tebal ketika fathah itu ingat nggak di sini tuh dibacanya vokalnya bukan vokal condong ke A tapi seperti O, fakuroko, bukan fakuraka, ya, oke, jelas ya. Nah makanya di sini kalau dia vokal A berarti dia termasuk ke dalam pelafalan yang tipis ketika fathah. Jangan lupa kalau fathahnya tipis kita lafalkan dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil senyum. Atau ada yang bilang buka mulut sedikit senyum. Iya boleh silahkan ya. Karena senyumnya nggak perlu lebar-lebar. Ya. A, ba, ta. Kenapa hamzah kok seperti alif? Pentingnya kita belajar. Ada Quran cetakan Madinah, ada Quran cetakan Indonesia. Quran cetakan Indonesia bentuk hamzah seperti ini. Kalau dia hamzah tegak. Kalau di Madinah, cetakan Madinah, Rosam Usmani Madinah, begini hamzah. Tapi sama-sama hamzah? Iya, sama-sama hamzah. Penting belajar? Penting. Nah, ya. Penting, teman-teman. Coba, ya. Di Indonesia, kita bacanya Al-Quran Indonesia. Coba, kalau teman-teman bilang ini alif, ya berarti salah. Salah secara teori. Tapi bacaan, ya kalau teman-teman bacanya betul, ya betul. Jadi, dalam membaca Quran, itu ada tajwid ilmi, ada tajwid amali. Tajwid ilmi itu fardu kifayah. Kita nggak tahu teorinya nggak apa-apa, ya gitu. Tapi tajwid amalinya fardu ain. Baca Quran harus pakai tajwid. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran surah Muzammil ayat keempat. Auzid alaihi warotilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini bukan hanya sekedar perlahan-lahan, tapi sesuai dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Ya.
Jelas ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi dia dibaca bukan O tapi A. 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 Ya, lanjutkan lagi. Ini masih ada yang semangat ini. Ya Allah, semoga teman-teman yang masih semangat belajar bareng-bareng, ada yang bantu share. Share-nya udah berapa? Share-nya udah 1100 nih. Ini bentuk bukti teman-teman ikut share, ikut memperjuangkan konten-konten ngaji. Terima kasih. Nih, buktinya banyak yang care. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sudah mencatatkan akun-akunnya di situ, ya Allah, semoga Engkau berikan pahala istimewa. Ya. Lanjut. Lanjut teman-teman sekalian. Perhatikan di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf wawu. Wawunya dalam kondisi sukun. Ketika kita mendapati ada huruf wawu sukun yang diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, maka ada kondisi apa di sini? Di sini ada kondisi yang namanya kita sebut dengan lin. Apa? Lin. Boleh kita sebut lin, boleh kita sebut layin. Ya. Nah, jangan sampai ada yang bilang madlin. Ya. Oke, jangan sampai ada yang bilang madlin. Ini bukan mad. Ini bukan bacaan panjang. Ya. Oke, ini namanya lin saja. Lin itu apa? Lin itu artinya lembut. Layin itu artinya lunak. Ada yang bilang juga harful lin, ada yang bilang harfin boleh. Ya, gitu. Oke, tapi bukan madlin. Nah, perhatikan. Waw sukun sebelumnya diikuti fathah atau kondisi satu lagi. Ya, sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka ini namanya lin atau layin, dibacanya lembut. Apa yang dibaca lembut? Waw sukun atau ya sukunnya. Jadi nggak dibaca gini, au-i, tapi au-i. Au-i, bukan au-i, tapi au-i, lembut lunak. Au, bukan au, tapi au-il-ta'amun. Begitupun dengan ya sukun. A'udzu billahi minasy, bukan a'udzu billahi minasyaita, tapi syai, lembut. Itu lin namanya. Ya, dibacanya lembut antara waw sukun dan ya sukunnya. Pastikan waw sukunnya jangan dibaca ao, bukan vokal o, vokal u. Ya. Pastikan dibacanya au, vokal u, bukan ao. Kalau dibacanya ao berarti monyonya kurang pas, bukan ao i tapi au. Au it'amun. Au it'amun, bukan au. Berarti nggak sempurna waw sukunnya. Berarti nggak sempurna makhrajnya. Au it'amun fi au itu. Berarti yang namanya mad itu dipanjangkan bacanya, iya, bacaan panjang minimal 2 harokat. Itu mad. Mad tabi'i 2 harokat, mad badal 2 harokat, mad iwad 2 harokat, mad aridi sukun 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, mad jaiz munfasil 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, mad wajib mutasil 4 harokat, 5 harokat, mad lazim 6 harokat. Mad itu bacaan panjang. Ya. Oke, sip. Maka pastikan au. Au i. Sama ya. Ini juga hamzah. Hamzah ini hamzah nih. Karena dia berharokat, bukan alif. Alif tuh yang ini sekali lagi, ya. Nah, hamzahnya dia berharokat apa? Berharokat baris bawah, teman-teman. Kalau tadi hamzahnya berharokat baris atas, yaitu fathah. Sekarang hamzahnya berharokat baris bawah. Oke, ya. Kalau kita mendapati ada huruf hamzah berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh, ya. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah namanya harokat kasroh, mesti dibaca dengan vokal i. Ya, maka hamzahnya dibaca i, nggak dibaca a lagi. Kalau di sini dia dibacanya a karena fathah. Tapi kalau di sini dibacanya i. Ya. Nah, gitu. Pak Ustadz, saya mualaf gak paham sama sekali, ya nggak apa-apa. Ya diikuti secara rutin. Kak, pemahaman itu nanti Allah yang akan sisipkan. Yang penting kita ikhtiar. Misalnya di sini nggak cocok, boleh ikuti yang lain, ya. Karena saya tidak pernah menjanjikan teman-teman faham. Faham itu dari Allah. Saya berikhtiar apa yang saya mampu. Kalau saya mengharap teman-teman faham dari sini, kecewa saya. Ya, nggak pada faham-faham. Ya, jadi seolah teman-teman faham tuh karena saya, bukan. Jadi kalau teman-teman ngerasa, nggak faham-faham di live ini, silakan, banyak guru-guru kita yang lain, ikuti. Di sini saya berikhtiar juga. Nah, teman-teman belum paham, bisa jadi saya yang memang kurang oke menyampaikannya. Jadi gak apa-apa, belajar, dirutinkan dengan siapapun, ya. Di live banyak, ikuti, support guru-gurunya, ya.
gitu. Oke, sip. Karena kan kita nggak bisa memaksakan teman-teman harus paham di sini. Nggak begitu. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya, toh jadi pahala. Ya, jadi pahala teman-teman. Pahalanya double. Ya, insya Allah. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Au-i. Nah, ya. Nah, jadi sekarang hamzanya dibaca dengan vokal i. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya udah lafalkan saja i. Nah, teman-teman, banyak di antara kita ketika melafalkan harokat kasroh, vokal i-nya nggak jelas. Ya, au, itu, bukan i. Nah, kenapa? Karena tidak dilafalkan dengan RRB ATL. Apa itu RRB ATL? Ya, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Wadhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimu. Sempurnakan harokat kasroh itu dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah, bukan hanya asal cengar-cengir meringis-ringis. I, au, i, bukan, tapi au, i. Au, i. Jadi direndahkan rahang bawah kita. I, bukan i. I, tapi ya bukan i, tapi i. Mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, sama semua. Si, pli, dli, i, fi, si, dli, qi, ri, semua sama. Rendahkan rahang bawah. Tapi tak cukup dengan rendahkan rahang bawah saja. Dia mesti apa? Diangkat, naik tengah lidahnya. Ya, jadi ketika melafalkan momentum vokal i pada harokat kasroh, itu nggak bisa lidah kita datar begini. Bisa aja lidah kita datar begini, nggak naik ya, harus naik. Kalau nggak naik, bisa aja, tapi nggak akan keluar vokal i. Nggak akan keluar vokal i, teman-teman. Kita buktikan ya. Kita buktikan, ya. Nih, perhatikan, ya. Nih, kalau tengah lidah kita nggak naik, saya ini berusaha mengupayakan mengeluarkan vokal i. Tapi coba kita tengah lidahnya jangan diangkat. Nggak akan ada vokal i keluar. Tapi sekarang angkat tengah lidahnya. I. Baru ada vokal i di sana. Cobain aja. Nah, banyak orang melafalkan tuh gitu. Vokal i-nya nggak jelas. Kenapa? Karena tengah lidahnya nggak naik. Contohnya pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirro. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir bukan ni. Angkat tengah lidah. Kalau vokalnya berarti tengah lidahnya nggak naik. Udah pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I. Jelas? Seru belajar ngaji? Pelan-pelan aja teman-teman. Ya. Nah, gitu. Oke, paham ya? Jelas ya? Lanjutin lagi nggak? Lanjutin lagi nggak nih? Lanjut ya. Sip. Au ito'a. Nah, i jelaskan i, jangan ya. Nah, teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya huruf to, ya. Ketika dia tidak berharokat, kita kenalan dulu. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf to, ya. Namanya huruf to. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf to? Cara melafalkan huruf to itu, dia kan huruf yang tebal. Berarti si lidah dalamnya naik. Ujung lidahnya nempel ke wato wadalu watamin huamin uliah sanaya, di mana itu bang. Oke, sip. Huruf to ya. Sip. Kita kenalan dulu sama huruf to. Nih, huruf to itu dilafalkan seperti ini. Kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya apa? Punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf to? Nih, dia dilafalkan dari torful lisan. Torful lisan itu artinya ujung lidah, ya. Itu bukan ujung dunia, bukan. Ujung lidah dilafalkan dengan cara apa? Wato wadalu watamin huamin uliasana, ya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa? Nah, nih, ya. Ujung lidahnya ke sini nempel, ya. Ini kan gigi seri atas nih.
Nah, ke pangkalnya, lalu pangkal lidah kita naik. Dan dominan lidah naik ke atas. Kenapa? Karena nama sifatnya adalah isti'la plus dengan itbaqo. Ya, dominan lidah naik ke langit-langit sehingga dia tertutup aula mulut atau aula lidah atau aula tengah mulutnya atau rongga mulutnya. To, makanya tebal banget. Ya. To, 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 toi, tu. Gitu. Ya. Jadi ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas, pangkal lidahnya naik, ya. Nah, oke, coba kita lihat ya. Kurang lebih hurufnya seperti ini, huruf to. Ya. Nih. Oke. Po, poi, tu, elpo, ipo, uto, elpo, itoi, utu. Nah, jadi pangkal lidahnya naik. To, toi, tu, elpo. Ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas kita. Untuk tebalnya, angkat pangkal lidahnya. Jahar itu tidak mengalirkan nafas. Ya. Oke. Nah, lanjutin lagi. Sekarang kita lihat ayatnya. Huruf to-nya di sini, perhatikan, dia dalam kondisi apa? Dia dalam kondisi sukun. To-nya dalam kondisi sukun. Ah, ini udah mulai ngececas semangatnya ini. Udah mulai ini ya, udah mulai pada ke kantor ya. Oke, bentar lagi deh. Ya, bentar lagi ya. Oke, perhatikan. Di sini huruf to-nya dalam kondisi sukun. Ketika to dalam kondisi sukun, dia punya sifat, teman-teman. Huruf to itu punya sifat hanya muncul ketika dia dalam kondisi sukun. Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya, apa itu qalqalah? Kita tulis di atas. Qalqalah. Qalqalahnya karena ini bukan pada saat kita berhenti, ya, makanya qalqalahnya disebut dengan qalqalah sughra. Apa itu qalqalah dan apa itu sughra? Kita geser sedikit ke sini, sebentar. Ya. Nah, apa itu qalqalah sughra? Qalqalah artinya adalah memantul, atau saya izin tulis pantulan. Sughra itu apa? Pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita baca di sini yang pertama to-nya tidak dipantulkan. Au amun. Nah, udah jelas salah. Ya, harus dipantulkan. Au amun. Au amun harus dipantulkan. Lalu yang kedua, oke, teman-teman spesial untuk huruf to ini. Kita bahas pakai buku kita ya. Boleh nggak? Saya bahas pakai buku saya ya. Ini kita sedang persiapkan bukunya buat teman-teman. Ya, nanti kita perlihatkan huruf to ya. Kita akan bahas huruf to. Ini huruf to ini. Mana huruf to? Nah, bentar. Mana huruf to? Nah, ya. Oke. Kita akan latih huruf to dalam kondisi bukan berharokat. Kita cari dulu. To-nya berharokat bukan. Ini masih preview ya. To masih tutup preview. Nah, to bersukun. Ya. To bersukun. Kesalahannya seringkali terjadi apa? Kita latih dulu teman-teman. Ya, ini salah nih. Ini kita nggak coret. Nah, huruf to. Ini kita latih dulu. Latihnya seperti ini. Oke, perhatikan. Pantulkan. Elto. Ito. Uto. Eltona. Itona. Utona. Nah, kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf to apa? Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Contoh, ya nih ayatnya ada yang tadi. Amun. Salah. Kesalahan pertama huruf to sukun adalah tidak memantulkannya. Amun. Ya. Matla'i. Nah, itu contoh-contoh huruf to yang keliru tuh ketika sukun. Maka harusnya dipantulkan. Matla'i. Ya. Awitarahuhu. Awitarahuhu. Al-mutma'innatu. Tuh, pantulkan. Tut'imukum. Jadi jangan sampai tut'imukum. Enggak gitu ya. Nah, itu kesalahan pertama pada huruf to. Yang kedua, jangan sampai pantulannya suaranya dibaca dengan keadaan yang tipis. Nah, contohnya gini. Huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka dipantulkan dengan keadaan yang tebal, bukan dengan pantulan yang keadaannya tipis. Contoh begini, ya.
atwaron, 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 bukan tapi atwaron. Nah, lagi contoh di sini. Yang gampang deh, yang dibacanya nih gampang nih. Ini lagi deh nih, jangan sampai dibaca it'amun, it'amun, tapi it'amun, it'amun. Ya, jadi nggak boleh ada pantulan. Nggak boleh ada pantulan yang tipis. Jadi bukan ite, karena toh huruf tebal maka bukan ite, tapi itu, tebalkan. It'amun, la yatghu, bukan la yatghu. Ya, oke, lanjut sini. Nggak kita baca. Nanti ada video belajarnya nih di buku saya. Di scan barcode, kalau sekarang belum ada, nanti ada ya. Maaf, masya Allah, kepencet ya, sebentar. Oke, at'amahum, bukan at'amahum, at'amahum, bukan. Lanjut, bukan tuhit bihi, tapi tuhit bihi. Jelas teman-teman sekalian? Ada ini tuh semangatnya, ada, masih ada semangatnya. Coba sama yang terakhir, selain pantulannya jangan tipis, jangan sampai pantulannya suaranya tertahan. Ya, contohnya begini, pantulan tertentu begini. Ya, perhatikan. It'amun, it'amun, nggak begitu. Pantulkan dengan ringan saja. It'amun, nggak perlu ditahan-tahan kol-kolahnya, teman-teman. Kenapa ditahan-tahan kol-kolahnya? Ya, nutto, ya, nut'imukum. Ya, sudah mulai pada kerja nih di penghujung nih. Ya, it'amun, bukan it'amun. La yatghu, bukan la yatghu. Ya. Berarti yang kemarin saya order belum ada video ini, Ustaz. Oh, beda, itu mah Quran. Ini mah bukan Quran, ini mah. Yang kemarin mah Quran. Yang teman-teman order di sini itu semuanya Quran. Bukan buku. Buku saya mah belum ada, informasinya cuma ada di grup aja. Udah masuk grup belum? Informasi launchingnya cuma ada di grup aja. Kalau teman-teman nggak masuk grup, ya nggak akan dapat informasinya, mohon maaf. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, makanya tungguin sampai akhir kalau mau masuk grup ya. Nah, sekarang kita praktekkan ke dalam bacaan kita. Nah, praktekkan. Au it'amun. Jangan sampai au it'amun. Jangan sampai au it'amun. Jangan sampai juga au it'amun. Jelas nggak sampai sini? Jelas? Jangan sampai tidak dipantulkan. Jangan sampai pantulannya tipis karena huruf to adalah huruf yang tebal, dan jangan sampai pantulannya tertahan. Ya. Oke. Nah, nanti hari hari Sabtu ketemu ya. Kita belajar bareng-bareng seperti ini tapi offline. Ya. Kuotanya hanya untuk 90 orang. Saya nggak tahu udah masih ada nggak kuotanya. Yang udah di grup makanya daftar ya. Pastikan ikut, tapi ya teman-teman nggak ikut ya, ngabisin slot kuota tapi nggak ikut, kasihan teman-teman yang lainnya mau ikut, jadi nggak bisa ikut gara-gara teman-teman daftar tapi teman-temannya nggak datang. Nah, ayo ya, sip, lanjut. Au it'amun, lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya ya. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ain. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasanya ini adalah huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Ini namanya adalah huruf ain. Jelas? Namanya adalah huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Huruf ain, sebentar. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain adalah jangan sampai dia tertukar dengan huruf hamzah. Ingat, kalau kesalahannya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka ini adalah kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena bisa merusak makna, merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya Allah, ya yang masih tap-tap layar, yang masih share, ya dengan segala perjuangan teman-teman, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, tersebarnya live ini karena ada bentuk andil dari teman-teman. Selain atas izin Allah, tapi semua ada wasilahnya. Dengan keaktifan teman-teman dalam live ini, itu TikTok anggap live ini aktif. Ketika penontonnya tidak aktif, maka
TikTok tidak menganggap live ini aktif. Kayak rumah sepi, kosong. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, jadi jangan sampai huruf ain ini tertukar dengan huruf hamzah. Yang harusnya kita baca it'amun, tapi kita baca it'amun, maka itu salahnya salah besar. Kenapa tadi salah besar? Karena tertukar huruf itu berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Maka jangan sampai berubah hurufnya, jangan sampai tertukar hurufnya. Ya, maka pertama kita kenalan dulu sama huruf ain. Seperti apa huruf ain ini dilafalkan? Oke, kenalan sama huruf ain. Sip, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf ain, teman-teman sekalian? Ya, di mana tempat keluar huruf ain? Nah, huruf ain dilafalkan dari mana? Ayo. Huruf ain dilafalkan dari bagian nih, ya, dari wastul halqi. Ya, dari wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tenggorokan kita bagian yang tengah tenggorokan kita. Ya, Bang, gimana maksudnya Bang gitu ya. Misalnya teman-teman bingung gimana Bang maksudnya gitu ya. Tengah tenggorokan tuh yang mana? Nih, kita lihat gambarnya dulu. Ya, kita dulu nih ya. Nah, lihat, area yang berwarna ungu ini adalah tengah tenggorokan. Ya, ini adalah bagian tengah tenggorokan kita. Ai'uba gitu ya. Ai'uba. Nah, di sini ini adalah bagian tengah tenggorokan kita. Oke. Nah, Bang, ini tuh apa namanya? Ini namanya bagian katup epiglotis. Jadi nanti yang berkontraksi di bagian tengah tenggorokan kita itu adalah katup epiglotis kita. A, ai, au, ai, au. Nah, di sini. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ain enggak di sini. Banyak orang melafalkan ain terlalu ke bawah ke sini. Nah, kalau terlalu ke bawah ke sini itu jadi huruf hamzah karena ini tempat keluarnya huruf hamzah. Dari mana? Dari pangkat tenggorokan. I, u, ba. Nah, itu hamzah. Di sini. Nih, ya, perhatikan. Nih, biar jangan sampai asal lewat, teman-teman. Nih, hamzah di sini. Kelihatan? Hamzah di tenggorokan paling bawah kita. I, u, ba. Kalau ain naik sedikit. Ai'uba na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke. Jelas teman-teman sekalian? Nah, jangan sampai terlalu ke bawah nanti ai'uba. Jadinya ai'uba. Jadinya hamzah. Ya. Oke, nah jadi pastikan dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ain dilafalkan seperti apa, yuk kita cek yuk di sini yuk, ya. Spesial, nanti ada di buku kita ini. Informasinya cuma di grup, mohon maaf ya. Informasi launchingnya kapan biar nggak ketinggalan ya harus masuk grup, free tapi ya grupnya ya, tinggal masuk aja. Tapi caranya gimana? Tungguin sampai akhir. Nah, ya gimana lagi? Ya, oke. Ain dilafalkan nih dari sini, tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Kita izin zoom. Nih, dari sini huruf ain dilafalkan. Kalau terlalu ke bawah ke pita suara di sini ini hamzah. I, u, ba. Ain itu di sini. I, u, ba. Coba ya. I. Tuh. Sip. Sip. Iya. Mantap. Mantap. Keren. Mantap. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, kita lihat yang pengen lihat ilustrasinya di atas, yang pengen lihat pelafalan nampak depannya lihat di bawah. Ya, gitu. Ya, bayangkan kalau teman-teman mengajak teman-teman yang lain untuk belajar ya ke live seperti ini, lalu setiap hurufnya teman-teman dia ada yang datang karena wasilah tautan teman-teman, ada yang belajar ya, setiap terbata-batanya dia dua pahala ngalir ke teman-teman. Ya, silakan yang mau mangga sebarluaskannya, enggak pun ya enggak apa-apa. Ya. Toh, kita akan dihisap oleh amal kita masing-masing. Yang penting saya sudah buka peluang. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Huruf ain dilafalkan seperti ini. Ya, perhatikan ya. A, I, U, A, I, U, A, I, U, U. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Lagi. Ya, lihat makrojnya di atas. Lihat pelafalan nampak depannya di bawah. A, I, U, A, I, U, A,
Seperti itu huruf ain dilafalkan. Nanti yang keluar dari sini ada satu lagi huruf apa? Huruf H kecil. Persis dilafalkannya seperti ini, cuman dia keluar nafas. Oke, kalau H kecil dia dilafalkan keluar nafas. Nih H kecil, ya. Oke, nih H kecil. Sama tapi dia keluar nafas. Coba ya. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, Tuh. Ya, perlu contoh lagi? Itu huruf H. Mau apa lagi contohnya sok? Satu lagi. Bebas. Mau apa? Huruf apa? Huruf jim. Ya, kita keluar sedikit dari bahasan. Nih huruf jim. Ya, dari tengah lidah menempel ke langit-langit. Lihat ya. Nih. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Nah, itu huruf jim. Huruf sod, huruf dod, huruf-huruf yang spesial enggak di sini. Ya. Nanti jadi enggak spesial lagi. Ada nanti ya. Kalau untuk huruf dot, huruf lam, huruf ro itu spesial, itu belum kita, itu masih dalam tahap rancangan karena itu huruf-huruf yang dia butuh angle-nya nggak cuma dari samping. Ya, oke. Huruf lam, huruf dot, huruf ro itu khusus tuh. Ya, oke. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Nah jadi huruf ain dilafalkan dari bagian tengah lidah kita. A, I, au. Nah di sini jangan terlalu ke bawah. Oke. Paham? Maka kita lafalkan ya. Pastikan jangan dari pangkat tenggorokan, tapi dari tengah tenggorokan. Au it'amun, au it'amun, it'amun. Nah, begitu. Jelas? Paham sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ainnya berharokat baris atas. Ketika kita mendapati, belum selesai. Teman-teman, ada kesalahan yang sering banyak orang tidak perhatikan. Apa? Jangan sampai ketika kita melafalkan huruf ain suaranya sengau. Nah, banyak orang melafalkan huruf ain suaranya jadi sengau, teman-teman. Maksudnya sengau tuh gimana? Suaranya begini. Harusnya kan kita lafalkan ain tuh begini bunyinya. A, ai, au. Ya, jangan jadi a, i, u. Jangan begitu. A, i. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sengau? Ada yang tahu kenapa bisa sengau? Karena lihat kan kita udah tahu tadi ya, ain dilafalkan dari tengah tenggorokan kita ya. Nah lalu jalur suaranya kemana? Jalurnya ke garis biru yang putus-putus ke sini ya. Semuanya dari tengah lidah lagi tengah tenggorokan. Nih jalurnya ke sini ke rongga mulut terus ke luar mulut. Bunyinya ai, au. Nah banyak orang melafalkan nggak semuanya ke sini, tapi ada yang melipir ke garis hitam putus-putus ke rongga hidung. Jadilah muncul suara yang sengau. A, i, u. Nah cara ngerasainnya gimana? Latihannya teman-teman. Ya, ini sampai gatel nih ya. Nih, ya tutup hidungnya. Ya, atau kita panjangan ain. Cara ngecek apakah ain kita masih masuk ke dalam rongga hidung. Buka tutup hidungnya ketika dilafalkan. Kalau suaranya berubah berarti ada suara ain yang masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Gitu. Ya. Enggak, tapi berarti gak berpengaruh suaranya. Kalau yang salah ya sampai gatal hidung jadinya gitu ya. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak sampai sini?
Oke, tidak ada suaranya, mohon maaf. Ya, jadi jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung, ya. Jelas ya? Au it'amun. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Tenang, tenang. Ya, yang hilang tadi suara saya. Ya, mohon maaf. Yang hilang bukan sayanya ya. Tenang. Saya masih ada di dunia ini, teman-teman ya. Oke, jadi jangan panik ya. Gitu. Au it'amun. Nah, lanjut, jelas? Nah, ainnya berharokat fathah. Ingat, kalau fathah udah basicnya gampang. Kalau dia keluarnya vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluarnya seperti vokal O maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ain ketika fathah dibaca dengan vokal A dengan vokal O, teman-teman. Ain ketika fathah dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O? Dengan vokal A ya, berarti ain termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka kalau ada huruf tipis lalu harokatnya fathah, maka jangan lupa apa? BM S buka mulut sambil senyum atau buka mulut sedikit senyum. Nah, contohnya gini, bukan hanya tapi au it'amun, bukan au tapi ya. Nah, nanti teman-teman ada yang dari Bandung? Ada di sini yang dari Bandung? Yang udah masuk grup dari Bandung ada? Udah pada daftar belum? Ya. Hari Sabtu ya kita ketemu ya 14 Desember belajar seperti ini. Hanya untuk 80 sampai 100 kuota saja. Pagi jam 9 sampai zuhur. Daftarnya di grup. Ya. Udah daftar belum? Slotnya terbatas. Itu pakai tiket tapi free. Ya. Belajar seperti ini tapi offline. Persis seperti ini tapi offline. Yang mau mangga kita ketemu ya. Gitu. Lanjut. Au it'amun. Gimana daftarnya Kak? Udah masuk grup belum? Masuk grup dulu. Kalau belum masuk grup tungguin sampai akhir ya. Nah, karena bentuk informasi kita di sana semua. Siaran ulang live kita, rekaman live-nya semuanya di sana. Ya, informasi launching buku kita semua di sana. Ya, gitu. Au it'a. Nah, ainnya sudah berharokat fathah. Nah, ainnya berjumpa dengan alif. Nah, baru ini alif. Kenapa alif bukan hamzah? Karena di atas ataupun di bawahnya dia tidak berharokat, dan alif ya, dan alif itu selalu diikuti oleh fathah. Karena fungsi alif nanti untuk memperpanjang huruf yang berharokat fathah gitu. Ya. Oke ya. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang fathah ketemu alif dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke, 2 harokat ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke ya, mad tabi'i. Ada yang bilang juga, Bang, saya biasanya bilangnya mad asli. Ya boleh, mangga kita tulis. Teman-teman biasanya bilangnya mad asli. Boleh, karena mad tabi'i itu adalah bagian dari mad asli. Tapi mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Nah, maka kalau pengen jawaban spesifik yang mad tabi'i. Kalau pengen jawaban umum jawabannya mad asli. Mana yang lebih spesifik? Yang mad tabi'i. Karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i, sekali lagi. Ya. Gitu. Oke. Au it'amun. Nah, sekarang baca 2 harokat itu seperti apa? Sebelum kita ke sana, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka pastikan teman-teman tahu keadaan basic mad tabi'i itu ada apa saja. Apakah hanya fathah berjumpa dengan alif? Ternyata tidak, ada 2 pasang lagi. Apa? Ada dhammah, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah dia berjumpa dengan wawu sukun, kalau kasroh dia berjumpa dengan ya sukun. Ada 3 keadaan. Fathah alif 1, dhammah wawu sukun 2, kasroh ya sukun 3. Ini keadaan dasar dari mad tabi'i. Nah, ketika kita mendapati ada huruf berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun, atau contoh dalam ayat huruf berharokat fathah berjumpa dengan alif, maka dibacanya 2 harokat. Hukum tajwidnya mad tabi'i. Nah, 2 harokat itu segimana? Coba tolong jawab di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan kadar 2 harokat masih kadang-kadang kepanjangan atau kependekan? Harusnya pas 2 harokat. Caranya diayun saja. Diayunkan saja. Ya, ayunkan dengan nada. Au it'amun. Amun. Oh, Bang, berarti setiap mad tabi'i itu harus diayunkan ya? Oh, tidak.
diayunkan ini buat teman-teman yang masih belum ngeh dua harokat itu kadarnya sepanjang apa ya. Nah, diayunkan saja dengan nada. Kalau sudah terbiasa tidak diayunkan dengan nada pun ya nggak apa-apa. Paham ya? Contoh kalau nggak kita ayunkan dengan nada, misalnya bacanya begini, ya, tetap kadarnya 2 kali ayun. Tetap kadarnya 2 kali ayun, cuman nggak pakai nada. Contoh, au it'amun, au it'amun, au it'amun. Tuh, tetap 2 kali ayun kan? Cuman nggak pakai nada. Tinggal nanti kalau belum terbiasa banget, ayunkan pakai nada. Au it'amun, it'amun, it'amun. Udah ayunkan saja begitu. Nih ya. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Sip ya. Sip. Kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan dari tadi kita banyak bahas hukum tajwid ya. Banyak bahas huruf ya. Setelah ini kita bahas hukum tajwid boleh? Itu sudah jam segini ternyata ya, nggak kerasa ya. Oke. Boleh kita bahas sedikit hukum tajwid setelah ini? Ya, fokus di hukum tajwid ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ya, lagi. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Nah, penontonnya ini udah mulai pada capek atau udahan aja lah kita ya. Udahan aja. Atau mau lagi? Sok, udahan atau mau lagi? Coba. Coba. Kalau udahan kita udahan, saya istirahat. Ya. Udahan ya. Beres ya. Beres aja ya. Sok atau mana semangatnya ya. Saya minum dulu sebentar ya. Nah, ikhfa hakiki itu apa? Ikhfa hakiki itu adalah pertemuan dhammah tain nih. Kita bahas dari sini aja deh. Sebentar ya. Ini saya udah capek soalnya nih, teman-teman. Ya, ini ngulang lagi kita live-nya nih. Ya. Oke, perhatikan. Hukum nun sukun atau tanwin ya, nanti dalam bab hukum tajwid itu ada namanya hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Gitu. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin nanti ada 4 hukum tajwid. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada ikhfa hakiki. Ya, gitu. Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu apa? Oke, kita lihat dari ini ya. Nah, dari buku ini ya. Ikhfa hakiki huruf nun ya. Mana nih huruf nun? Masya Allah. Nih, ikhfa hakiki itu adalah pertemuan antara nih ya, nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Ada huruf sa, ada huruf jim, dal, zal, zai dan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang kita cek dalam ayat yang tadi kita baca ya, mana tadi? Kita cek dulu. Mana tadi ayatnya ya? Nih, ayatnya di sini. Kita cek. Tadi di sini pertemuannya antara apa? Antara dhammah tain berjumpa dengan huruf fa. Nah, ada nggak dalam rumus? Tinggal cek, teman-teman. Dhammah tain ada nggak di sini? Dhammah tain ada. Kita tandain dulu dhammah tain. Ya. Tandain dulu dhammah tain ada. Berjumpa dengan huruf apa? Berjumpa dengan huruf fa. Geser. Ada nggak huruf fa? Geser, ada nggak huruf fa? Ada. Oh, berarti betul dia termasuk ke dalam hukum tajwid ikhfa hakiki, teman-teman sekalian. Ya. Ini saya bentar lagi beres deh ya. Capek, teman-teman. Ya. 2 jam. Udah 2 jam tadi malah tutup live-nya ya. Aneh. Oke. Nah, perhatikan. Dhammah tain berjumpa dengan huruf fa berarti itu bagian dari ikhfa hakiki. Cara bacanya gimana? Cara bacanya dengan cara menyamarkan dan mendengungkan. Menyamarkan dan mendengungkan apa? Mendengungkan bunyi konsonan an. Bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun itu an.
bunyi dhammah tain itu ujungnya an juga. Kasroh tain bunyi ujungnya an juga, ya. Fathah tain bunyinya an juga. Nah, berarti ini perihal menyamarkan dan mendengungkan bunyi an kepada huruf-huruf ini. Contoh dalam ayat tadi adalah dhammah tain yang berjumpa dengan fa. Maka bunyi an-nya disamarkan dan didengungkan ke fa. Ya. Oke. Coba, maka kita bacanya nggak begini teman-teman. Nggak kita baca lagi gini. Au it'amun fi. Nggak begitu lagi, tapi au it'amun fi. Jadi bunyi an di sini, perhatikan. Bunyi an di sini teman-teman sekalian, ya. Aduh, Masya Allah ya. Bunyi an di sini dia udah gak dibaca an lagi, tapi dia disamarkan dan didengungkan menuju huruf fa. Disamarkan dan didengungkan. Contoh pelafalannya gimana? Au it'amun fi. Au it'amun fi. Au it'amun fi. Jadi nggak ada an-nya lagi. It'amun fi. Nggak begitu lagi teman-teman. Jelas ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Paham nggak sampai sini? Bisa diikuti. Nah ya, jadi nggak ada lagi bunyi an ya. Oke. Nah selanjutnya, tidak semua ikhfa hakiki itu dibaca dengungannya eng. Hati-hati ya. Siapa yang masih menganggap semua ikhfa itu dibacanya eng. Au it'amun fi. Ah, siapa? Jangan ya. Teman-teman, huruf ya, maaf. Hukum tajwid ikhfa hakiki yang dengungnya mendekati bunyi eng hanya ketika apa? Hanya ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan dua huruf ini. Apa? Hurufnya adalah huruf qaf dan huruf kaf. Nah, kalau nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf dan kaf, baru dia dengungannya kuat. Dengungannya yang menyerupai ke bunyi eng. Contohnya, contohnya di sini, perhatikan. Nih, ya, ada nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Baru dia ini mendekati bunyi eng. In kadzaba, in kadzaba. Ya, atau misalnya huruf qaf. Min qablikum, min qablikum. Cuma bedanya kalau engnya kaf dengan engnya qaf. Kalau engnya kaf tipis. Ang, ing, ung. Kalau qaf ang, ing, ung. Beda. Tapi sama-sama mendekati bunyi eng. Si kuat dengungannya tuh ke eng. Kenapa taunya dia mendekati eng gimana, Bang? Ketika dibuka tutup hidung, suaranya dengungan di hidungnya hilang. Contoh, ang kana min qablikum. Gitu. Selain qaf dan kaf dia nggak dibaca mendekati bunyi eng. Contohnya di sini. Ya, ini nggak boleh dibaca gini. Au it'amun. Karena apa? Karena bukan bertemu dengan qaf dan kaf tanwinnya, tapi berjumpa dengan huruf fa ya. Au it'amun. Nah, cara ngetes apakah ikhfa yang ini kita ke eng atau enggak, kita cek. Kalau misalnya dibuka tutup hidung suaranya berubah, hilang, maka itu betul-betul eng berarti. Au it'amun. Salah berarti. Nggak boleh hilang karena bukan qaf dan kaf, tapi harusnya au it'amun. Masih ada suara yang mengalir, itu baru tepat. Paham sampai sini? Ya? Paham? Jelas? Nah, ya lanjut. Au it'amun. Ketika disamarkan kan didengungkan, disamarkan menuju bunyi fa, sambil ketika samar dengung siap-siap melafalkan huruf fa. Maka bukan hanya begini, au it'amun, tapi au it'amun fi, karena siap-siap melafalkan huruf fa. Gitu.
Au it'amun fima. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, paham ya? Nah, ketika Ustadz, kalau Ustadz nanya bacanya au, kok aunya kok panjang? Mana yang dibaca panjang? Dibaca panjang mah gini. Au i. Yang tadi kan dibaca panjang. Au i. Karena tempo saya lambat, kedengarannya kayak panjang. Ini pentingnya kita memperhatikan bacaan. Au i itu nggak panjang. Karena tempo bacaan saya lambat, jadi kerasanya panjang. Kalau bacaan saya cepat, au il nggak kerasa panjang. Paham ya? Oke, makanya dalam membaca Quran itu ada tingkatan bacaan, ada hadar, ada tahqiq, ada tadwir. Bacaan yang tahqiq pasti satu harokatnya terdengar lebih lambat, alias lebih panjang. Padahal bukan panjang karena mengikuti tempo bacaan. Ya, jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Au it'amu. Nah, lanjut. Udah ya, capek ya? Udah ya? Masih ada semangatnya nggak ini teh? Jadi kita sempat diulang nih live-nya nih. Nggak tahu tiba-tiba mati nih. Udah 1-2 jam ya. Jadi mulai agak seret suaranya soalnya nih. Lanjut. Nah, enak ya teman-teman, tinggal bilang lanjut. Lanjut teman-teman sekalian ya. Oke. Au it'amun fi. Pastikan di 2 harokat dulu ditahan. Ada yang bilang 3 harokat boleh. Ya, saya pegang 2 harokat. Au it'amun fi yau. Au it'amun fi yaumin. Ya, gitu. Jelas? Jelas? Nah, lanjut sedikit lagi ya. Au it'amun fi. Nah, gitu ya. Jadi bukan bukan mung fi. Huruf yang dia dibaca dengungannya menyerupai apa? Jadinya ketika ketemu sama apa? Halo, ketika ketemu sama apa? Ketika ketemu sama huruf qaf ataupun huruf kaf, ya. Oke. Nah, sip. Sok atau teman-teman ya. Tadinya saya nggak akan live lagi ketika live-nya mati tadi. Tapi kasihan teman-teman, tadi bisa ada yang mau masuk grup, mau apa. Ya, sok atau semangatnya. Ditampakkan lagi. Ya. Itu. Oke, lanjut ya. Nah, huruf fa di sini dilafalkan seperti apa? Perlu saya bahas lagi atau enggak? Sudah kita bahas tadi di sini huruf fa. Bahas lagi? Oke, bahas lagi enggak? Nah, oke, bahas lagi. Nih, huruf fa. Perhatikan, ini namanya huruf fa. Ya, ketika dia tidak berharokat memang sudah dipanggil dengan huruf fa, sudah disebut dengan vokal a gitu ya namanya, fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah tertukar dengan huruf p. Ini kan sering banget teman-teman tentu pasti tahu ya. Nah, ini keliru ya. Jelas keliru, soalnya hurufnya beda. Huruf yang berbeda. Ini namanya fa, fi, fu, af. Ini fa namanya teman-teman sekalian. Ya, nah, oke, huruf fa dilafalkan. Kenapa banyak orang seperti huruf P melafalkannya? Karena melafalkan huruf fa-nya tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan pelafalan yang seharusnya, tidak sesuai dengan aturan. Yuk, makanya kenalan sama huruf fa. Nih, sekali lagi huruf fa jangan sampai diserupakan dengan huruf P karena keliru. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf fa? Geser, kita zoom. Huruf fa dilafalkan dari yang namanya batunus syafah. Batunus syafah itu apa? Perut bibir bawah atau badan bibir bawah. Diapain dia perut bibir bawahnya? Wa min batunis syafah falfa ma'atrofit thanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam kita. Perut bibir bawah itu bagian bibir bawah bagian dalam yang basahnya teman-teman sekalian. Nih, kelihatan? Nih, ujung gigi seri atas kita yang ini disentuhkan dengan bibir bawah kita, namun bukan bibir bawah bagian luar, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya yang warna ungu di sini. Maka ini adalah ilustrasi gambarnya, ini adalah prakteknya. Perhatikan.
fa, fi, fu, f. Nih, samakan dengan gambar. Fa, fi, fu, f. Fa, fi, fu, f. Fa, fi, fu, f. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, huruf fa itu punya sifat namanya apa? Nama sifatnya adalah hams. Kalau tepat dilafalkan dari makhrajnya, dia mengalir nafasnya. Ya, gitu. Dia akan mengalir si nafasnya, teman-teman sekalian. Ya. Oke, 1.500 orang yang share 60, terima kasih ya orang-orang yang spesial. Orang-orang yang sangat spesial yang sudah ikut bantu share spesial. Di antara 1.500 orang yang share cuma 60 orang. Terima kasih. Barakallahu fikum. Spesial banget berarti teman-teman sekalian. Lanjut ya. Nah, huruf fa jadi pastikan dilafalkan seperti ini. Nah, kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet teman-teman sekalian? Nah, kenapa? Karena huruf P itu dilafalkan dengan cara apa? Yang nempelnya adalah bibir atas dan bibir bawah. Ya, kalau huruf P yang nempelnya bibir atas dan bibir bawah. Kalau yang nempelnya bibir atas dan bibir bawah, ya nggak akan keluar nafas teman-teman sekalian. Ya. Oke. Papi pubab, nggak akan keluar nafas. Nggak akan keluar nafas teman-teman. Nggak akan keluar nafas. Salah. Nggak akan, itu karena fa bukan nempelin bibir atas bibir bawah. Coba siapa yang melafalkan fa masih kayak huruf P, itu alasannya yang nempelnya salah. Bukan bibir dengan bibir, bukan atas dan bawah yang nempel. Papi pu, nggak akan keluar nafas, nggak akan bisa. Ya. Oke. Nah, maka yang disentuhkan bukan bibir atas dan bibir bawah, tapi ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita bagian dalam yang basahnya. Ya. Oke, sip, lanjut. Nah, jadi fa fi fu dilafalkan sudah tahu ya kenapa dia seringkali tertukar dengan huruf P. Ya. Oke, beres ya? Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, sip, kita baca bareng-bareng. Nanggung lagi ya, kasrohnya belum kita bahas. Oke, kita bahas dulu kasrohnya. Perhatikan. Nih. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah, ya. Oke, ini namanya harokat kasroh teman-teman sekalian. Ya, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, kita tulis dulu ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah yang berharokat kasroh itu harus dibaca dengan vokal i teman-teman sekalian. Maka dibacanya fi. Sempurnanya harokat kasroh bukan hanya asal cengar-cengir meringis-ringis, ya, tapi dilafalkan dengan cara wadhun khifaldin bin khifaldil famiyatimu. Jadi bukan cuman fi, tapi direndahkan rahang bawahnya. Fi. Senyumnya bukan ke samping. Ini saya agak ngurangin intensitas dulu ya, capek teman-teman. Ya, fi bukan fi, tapi fi. Direndahkan rahang bawahnya. Ya, oke, sip. Nah, kita tulis dulu. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya. RRB ATL, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya. Seperti apa itu? Tadi kalau rendahkan rahang bawah, senyumnya bukan ke samping, tapi nurunin bagian rahang bawah kita. Ya. Kalau angkat tengah lidah itu ketika melafalkan momentum vokal i, teman-teman, tengah lidahnya bukan datar seperti ini, bukan flat seperti ini, tapi naik ke langit-langit di atasnya. Fi, bukan fe. Cobain aja teman-teman lafalkan ya vokal i, tapi tengah lidahnya gak naik, gak akan keluar vokal i teman-teman sekalian. Tidak akan keluar vokal i. Cobain aja. Ya. Sip. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Jadi fi, jangan v, ya, sama semua huruf berharokat kasroh i, ya. Sip, kita baca bareng-bareng. Ya. Oke. Au it'amu fi yaumin dhi masrabah. Au
أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Nah ya, cukup ya. Nah, oke, Sadaqallahul Azim.